Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrat Aulia dengan NIM 691220557. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarsipkan hingga menganalisis riwayat data untuk bisa menunjukkan kepentingan informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis tertentu, sehingga keberadaannya pun sangat penting. Adapun akses secara cepat. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengoptimalkan ROI atau Return of Investment. Yang ketiga, mempermudah perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat. Adapun komponen data warehouse, pertama metadata. Metadata merupakan keterangan singkat yang terdapat dalam data. Selanjutnya ada gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Panada. Bagian saya yaitu menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan dengan data warehouse. Langsung saja saya akan menjelaskan. Adapun judul dari jurnal ini yaitu analisis dan perancangan database menggunakan model konseptual data warehouse, sistem manajemen transaksi, toko online Haransaf. Adapun abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis kebutuhan basis data toko online Haransaf menggunakan konseptual data warehouse. Analisis kebutuhan basis data ini mengambil subjek penelitian toko Haransaf yang bergerak di penjualan barang berupa baju khusus wanita, online toko dan wawancara. Kesulitan dalam pembukuan barang, pembelian stok, dan pembukuan penjualan barang, buku catatan dan file Excel, pembukuan yang sering tercampur dengan file sehingga sulit mencari data transaksi yang telah berlalu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem pengolahan yang dapat mendata transaksi yang ada di toko Haransaf mengenai pembelian dan penjualan barang. Pada pendahuluannya yaitu data adalah komponen dari suatu sistem informasi. Sebuah perusahaan yang menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini semakin pesat, merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantahkan. Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif bagi setiap orang. Salah satu sistem komputerisasi yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan manajemen adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Adapun metode penelitiannya yaitu penelitian ini menganalisa dan perancangan proses bisnis dan basis data. Diharapkan dapat mempermudah dalam pengembangan sistem informasi dan pengelolaan manajemen transaksi penjualan dan pembelian, mencakup seluruh transaksi data baik antar supplier,
kepada toko maupun toko pada customer. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu analisis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas cara kerja sistem sehingga dapat dipahami kelebihan dan kekurangan sistem. Analisis masalah dan solusi analisis permasalahan dan solusi adalah masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah apa saja yang terjadi di lapangan dan solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Flow map yang sedang berjalan setelah mendapatkan data sistem yang telah berjalan, maka dirancang analisis user yang diusulkan sebagai berikut. Yaitu seperti ini analisis user. Analisis user ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja user yang terlibat dalam sistem. Dan ini merupakan rancangan entity relationship atau ERD dari sistem ini. Terus ini merupakan skema atau start penjualan dan juga biasa disebut dengan kelas diagramnya. Ini kelas diagram penjualan, terus ini kelas diagram skema start pembelian, dan ini gambar skema start stock. Kesimpulannya yaitu, setelah melakukan analisis dan perancangan database menggunakan model konseptual data warehouse dan entity relationship diagram, dapat disimpulkan bahwa ERD atau entity relationship diagram adalah metode pemodelan data yang menggambarkan masing-masing entitas pada suatu database dan relasi atau hubungan dari masing-masing entitas tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiria Rufar. Saya dari kelas C dengan NIM 60900122050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ETL atau Extract, Transform, dan Load. Nah, jadi yang pertama dari kata ETL itu ada ekstraksi atau ekstraksi data. Jadi ekstraksi data itu adalah mengekstrak atau menyalin data mentah dari berbagai sumber dan menyimpannya di area staging. Area staging sendiri ini adalah area penyimpanan perantara untuk menyimpan sementara data yang akan diekstraksi. Kemudian pada kata keduanya itu ada transform atau transformasi data. Jadi transformasi data di sini adalah mengubah dan mengonsolidasikan data mentah di area staging tadi untuk mempersiapkannya ke gudang data target. Lalu kata yang terakhir dari ETL itu ada load atau pemuatan data. Jadi pemuatan data ini dia memindahkan data yang diubah dari area staging tadi ke gudang target. Untuk sebagian besar organisasi yang menggunakan ETL, prosesnya itu otomatis, ditentukan dengan baik, berkelanjutan, dan digerakkan secara batch. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ETL itu adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam repositori pusat yang besar atau biasa disebut dengan gudang data atau data warehouse. Di sini kita lanjut untuk memberi sedikit contoh tentang ETL pada Pentaho. Di sini kita gunakan CSV file input untuk mengubah file CSV ke file Microsoft Excel. Jadi di CSV file input ini kita isi, kita tambahkan file yang telah kita download sebelumnya. Di sini kita browse, kemudian kita cari letak filenya. Kalau saya di sini gunakan sampel 2 CSV. Kemudian untuk memasukkan ke dalam kolom ini file-filenya itu kita lakukan get file. Kemudian klik preview, diatur panjangnya untuk melihat apakah file tadi sudah masuk atau belum. Yang di sini dia sudah masuk, kemudian kita close. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu di bagian Microsoft Excel outputnya ini, kita tinggal cari di bagian file name, kita browse untuk menempatkan file yang akan diekstrak ke
Microsoft Excel tadi. Di sini saya tempatkan pada dataset tab modul 4 dengan nama tugas DW. Lalu kita show file name untuk memastikan agar namanya itu tidak double. Jadi di sini sudah kita pastikan namanya tidak double, jadi kita klik close, kemudian OK. Nah, di sini dia sudah berjalan. Kita run ulang untuk melihatnya apakah sudah masuk pada Excel atau belum. Di sini dia sudah berhasil, kita preview data untuk memastikan apakah dia sudah masuk. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam Microsoft Excel. Mungkin hanya itu dari saya untuk penjelasan ETL pada Pentaho atau penggunaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.